إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب العالمين. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, lebih-lebih diberi hidayah sehingga bisa hadir di kajian tauhid ini. Mudah-mudahan Allah bimbing kita menjadi ahli syukur terhadap setiap karunia-Nya dan menjadi ahli sabar terhadap setiap cobaan. Baiklah, kita teruskan kajian tentang mengenal zat Allah. Pada pelajaran lalu bahwa untuk mengenal zat Allah tidak ada jalan. Rasulullah pun memberikan warning, tafakkaru bi khalqillah wala tatafakkaru bi dzatillah. Pikirin ciptaan-ciptaan Allah, pelajari makhluk-makhluk Allah termasuk diri sendiri. Wala tatafakkaru bi dzatillah, jangan kau pikirkan zat Allah. Jadi untuk kenal Allah, kenali, dalami, diskusikan tentang makhluk-makhluk Allah. Sebagaimana yang lalu, seluruh makhluk Allah, artinya selain Allah, ciptaan Allah, itu baik makhluk nyata maupun makhluk gaib, fisik maupun metafisik, yang nampak maupun tidak nampak oleh kita, itu semua terbagi dua kelompok besar. Satu jauhar, kelompok zat atau materi. Yang kedua arom, kelompok sifat, sifat makhluk. Zat makhluk, sifat makhluk. Kalau zat Allah, sifat Allah, nggak boleh dinamakan jauhar dan arom. Kelompok zat atau jauhar terdiri dari berapa unsur? 5. 1. Hayuli atau bahan. 2. Surah atau bentuk. 3. Jisim atau fisik. 4. Nafsu dan 5. Akal. Itulah makhluk, baik makhluk nyata maupun makhluk gaib pasti berfisik. Kenapa berfisik? Karena ada bahan dan bentuk. Perpaduan antara bahan dan bentuk itulah fisik, jisim, jasmani, jasad. Makanya ada kelompok mujassimah, kelompok yang punya keyakinan Tuhan itu berjasmani, berfisik. Ini keluar dari Islam. Dulu sebelum tahun 90 ya, 8 tahun, hampir tahun 90, ada sebuah pesantren, maaf, dibakar massa. Itu masuk ke televisi, ke SCTV waktu itu, saya ingat. Kenapa dibakar massa? Karena menyampaikan, menjelaskan paham yang sesat dan menyesatkan. Saya ngobrol dengan salah satu ulama yang tahu detil tentang kejadian itu. Namanya Kiai Mahfud. Beliau ngobrol dengan saya dan orang tua.
Beliau termasuk salah satu yang ikut hadir dalam persidangan pelaku. Ini pesantren lumayan besar, 2 lantai, santrinya banyak. Tapi santri-santri senior kadang-kadang dipanggil ke ruangan khusus sama pengasuhnya. Lalu ada istilah tawajuh namanya. Duduk kayak duduk iftiros tuh, tahiyat awal. Lalu suruh nutup mata begini. Matanya suruh tutup sama hidung. Caranya begini. Gini. Jadi jempol sama jempol ke hidung. Lalu 4 jari ke mata disilang. Lalu di saat itu disuruh merem. Di saat merem ditanya sama narasumber itu, sama pengasuhnya, ada Tuhan? Ada. Seperti apa? Cahaya. Nah, satu kata tapi bisa bikin murtad. Dia meyakini Tuhan itu cahaya, padahal cahaya itu makhluk. Malaikat aja dibikin dari cahaya, benar? Kan cahaya itu ada cahaya abstrak, ada yang konkret. Cahaya konkret yang kayak begini, ini kelihatan, nampak matahari, cahaya konkret. Ada cahaya abstrak, cahaya Tuhan, artinya hidayah, ini abstrak. Malaikat Allah bikin dari cahaya, Allah ciptakan dari cahaya. Makanya dalam Quran ada ayat Allahu nurus samawati wal ard. Itu kalau diartikan secara harfiah bahaya. Itu nanti jadi kafir mujassimah nuroniyah yang punya keyakinan Tuhan itu cahaya. Nah, itu apa bedanya sama malaikat? Ini musyrik, menyekutukan, menduakan, menyamakan Tuhan dengan malaikat yang memang Allah ciptakan dari cahaya. Makanya tafsir, kata para penafsir, ahli tafsir, nur di situ artinya munawwir, bermakna munawwir, Allah yang menyinari, yang mencahayai, bukan Allah itu cahaya gitu. Nur itu bermakna munawwir. Nah, begitu beredar paham ini, enggak dari mulut ke mulut sampai viral. Waktu itu belum ada medsos, sampai batang masa nggak ketahan dibakar pesantrennya. Lalu pelakunya yang ngaku-ngaku mursyid gitu, dibawa ke gedung MUI provinsi, lalu disidang oleh Buya. Sidang, di saat sidang itulah apa-apaan lu. Itu kalau nggak ketahan masa, bisa pengennya udah kekerasan aja, pengen memusnahkan aja. Alhamdulillah masih terkenal. Begitu ditanya di mana Anda berguru, di daerah anu. Waktu itu beliau mengatakan di daerah Bintaro kalau nggak salah. Hati-hati, hati-hati ya. Jadi dia mengimajinasikan Tuhan. Kita sudah bahas kemarin, jangankan secara faktual ya, kenyataan, cara imajinasi pun kita nggak boleh ngebayangin Tuhan. Apa Tuhan kayak begini, kayak begitu, nggak ada kayaknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah sudah jelasin, apapun nggak ada yang kayak Allah. Apapun nggak ada yang sama dengan Allah, dan Allah nggak menyerupai apa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, satu pun nggak ada yang sama dengan Allah. Jadi kayak gini, kayak berarti mengkayakan, menyamakan Tuhan dengan sesuatu yang pernah kita lihat, kita dengar, kita tahu, dan itu semua makhluk. Tuhan kaya apa? Orang kaya nih. What look like God? No look like. Kos kumaha Allah, kosna. Kayak gimana Tuhan nggak ada kayanya.
Laisa kamitslihi syai'un, apapun tidak ada yang menyamai Allah, wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar, maha melihat. Mendengarnya juga nggak butuh telinga, melihatnya nggak butuh mata. Telinga, mata nempel di kepala berarti berfisik, musyrik nanti, menyekutukan, menduakan, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Mata aja kita ambil satu, ada bahannya, ada bentuknya, berarti berfisik, dan seterusnya. Bagaimana kemarin? Nah itulah, jadi seluruh makhluk, baik makhluk nyata maupun makhluk gaib, berfisik, baik fisik secara abstrak maupun konkret. Secara abstrak ya malaikat. Kenapa berfisik? Karena ada bahan dan bentuk. Sekecil apapun atom, proton, neutron tetap berfisik. Makanya jangan dibayangin Allah gimana? Ngejublek, ngejentul, ngejogrok, nongkrong, berfisik, tasakhus. Awas, yakini Allah ada. Namun apapun yang terbayang, Allah tidak seperti itu. Di berbagai kitab tauhid sudah diantisipasi. Idza alqasyaitanu fi dhihnika fama haqiqatullah wa qul bi raddi dzalik la ya'lamullahu illallah. Jika ada bisikan setan ke dalam benak pikiranmu, atau ada bayangan yang mangkau seolah dirinya sebagai Tuhan, atau ada bisikan lalu dia tanya, habis Tuhan tuh kayak gimana? Nggak butuh fisik, apalagi fisik bahan dan bentuk pun nggak butuh. Habis kayak gimana? Fama haqiqatullah. Habis Allah aslinya kayak gimana? Fakul firad ditali. Katakan untuk menolak bisikan itu. Katakan untuk menolak bayangan yang seolah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Katakan, la ya'lamullah illallah. Tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali hanya Allah. Nah, ini juga bahasa masih rumit. Guru sangat mudah bahasa sederhananya untuk dicerna. Yakini Allah ada. Allah ada, Dia maha melihat, maha mendengar, maha menyaksikan, maha tahu lahir batin kita, maha dekat. Dan kita pun kumpul di sini dengan izin Allah. Kita pun kenal Allah dengan Allah. Arafani Rabbi bi Rabbi, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Tanpa izin Allah kita nggak bakal bisa kenal Allah. Tanpa dituntun dibimbing Allah nggak bisa. Yakinnya Allah ada, namun apapun yang terbayang, Allah tidak seperti itu. Ngebayang lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iblis tadi itu siang sabrang ke Palembang. Kebayang kali, astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iblis. Allah tidak seperti, tidak ada sepertinya, tidak ada yang menyamainya. Bahan, bentuk, fisik. Yang keempat, kelompok zat makhluk itu nafsu, dan yang kelima akal. Nafsu, akal. Pernah dengar kata-kata nafsu? Halo? Coba contoh, bikin kata dari nafsu. Satu. Yang dapat 3 kata boleh pulang. Apa? Bikin rangkaian kata dari kata-kata nafsu. Satu. Kata-kata nafsu ditambah kata yang lain. Nafsu makan, apa lagi? Hah? Hah? Nafsu serakah, apa lagi? Hah? Coba tuh yang jujur. Nafsu birahi. Susah banget. Nafsu birahi nyambungnya ke apa lagi? Budak nafsu. Apa lagi? Hah? Ya udah tuh. Sekarang kata-kata akal. Apa coba? Akal bulus. Nah. Masuk akal, apa lagi? Akal-akalan. Itu saudara kembarnya akal bulus.
Apa lagi? Hilang akal alias crazy. Apa lagi? Hah? Masuk akal udah tadi. Nah, di antara akal bulus ya yang biasanya duduk di sono sekarang makin ngumpet aja. Itu akal bulus itu. Akal-akalan itu biar nggak kesoting sama saya. Saya di belakang tiang aja biar nggak ketembak lagi. Itu akal bulus itu. Saudara kembar akal-akalan, maafin ya. Tapi beliau pemaaf, walaupun nggak diminta sudah memaafkan. Nah, apa itu nafsu dan apa itu akal? Ini sebagian makhluk Allah kasih dua hal ini, dua komponen. Ada juga nggak dikasih. Nah, malaikat tuh nggak ada nafsu. Makanya malaikat itu apa itu dalam Quran? Apa tuh? Ayat Quran tentang bahwa malaikat itu selalu patuh kepada Allah. Yaf'aluna ma tu'marun. Ya. Yaf'aluna ma tu'marun. Malaikat itu selalu patuh ngelakonin apapun yang diperintah. Kalau nggak salah, maaf, kalau nggak salah gitu ayatnya. Jadi malaikat itu nggak akan pernah membangkang, patuh, sami'na wa ta'na. Ada malaikat yang dari mulai diciptakan suruh sujud terus sampai kiamat, nggak pernah protes. Aduh ya Allah, pegel lah tulah ya Allah. Ada yang dari mulai diciptakan baca tasbih terus, baca tahlil terus. Ada yang mulai diciptakan sujud ruku terus, patuh, nggak akan pernah. Ada yang mulai diciptain tukang nulis, nulis catatan amal. Wah, ini ngajinya fokus nih, ini ngantuk nih. Ini akal-akalan nih. Raqib atid ya. Malaikat tuh paling patuh. Ada yang dari mulai diciptakan ngelawan terus, berdosa terus. Siapa ini? Ada yang kadang maksiat, kadang patuh. Siapa? Itulah manusia. Ada nafsu. Apa itu nafsu? Nafsu itu di sini dijelaskan jawharun laisa halan wala mahallan wala muraqaban minhum wa ta'allaqu bil ajsam ta'allaqu tadbir wa tasarruf. Akal nafsu ini ya nafsu dulu ya. Nafsu itu dia Allah ciptakan tidak ada bahannya, nggak berbahan. Bahannya dari apa nggak ada, bukan dari terigu itu nggak. Nafsu itu nggak berbahan, nggak berbentuk, sehingga karena tidak berbahan dan tidak berbentuk, wala muraqaba minhuma, berarti tidak, karena tidak berbahan dan berbentuk berarti tidak berfisik. Sugan ngabungkelek kumaha gitulah. Nah, nafsu. Tapi terasa nggak punya nafsu? Terasa banget. Dia nggak, Allah ciptakan nggak ada bahannya. Dari apa Allah bikin nafsu? Nggak ada bentuknya sehingga nggak berfisik. Jangankan fisik, bahan dan bentuk pun nggak ada. Tapi wa yata'allaqu bil ajsam, dia ada koneksi ke fisik. Ada hubungan khusus dengan fisik, dengan jasmani dalam hal apa? Ta'alluqat tadbir wa tasarruf, bagian ngurusin ama ngelakonin. Pengurusan pelaksanaan bagian nafsu. Iya, bagian nafsu tuh ngurus fisik, melaksanakan bagian nafsu. Nanti erat kaitannya dengan akal. Apa itu akal? Akal itu apa sih akal itu? Di sini dijelaskan jauharun laisa halan wala mahallan. Dia masih termasuk kelompok zat nih.
cuman tidak berbahan, tidak berbentuk, maka otomatis tidak berfisik. Tapi wa ta'allaqu bil ajsam ta'alluqat ta'thir, dia punya koneksi khusus terhadap fisik, punya hubungan spesial terhadap fisik dalam hal mempengaruhi dan memerintah, komando. Ini akal nih. Perintah, komando, mempengaruhi, ini tugas akal. Pelaksana siapa ya? Nafsu. Pengurusan nafsu. Contoh nih, ini udah paham belum? Nafsu nggak ada bahan, nggak ada bentuk, nggak berfisik, tapi ada hubungan dengan fisik apa? Mengurus dan melaksanakan. Akal nggak berbahan, nggak berbentuk, sehingga nggak berfisik, cuman punya hubungan dengan fisik dalam hal mempengaruhi dan memerintah. Contoh, kambing yang suka takut air hujan, kambing apa? Hah? Kan ada tuh jenis kambing yang suka takut air hujan ya, Lurah? Kambing Jawa apa kambing Sunda? Kambing Jawa ya? Kalau yang tahan hujan kambing apa? Domba ya? Kambing Jawa dia takut air hujannya. Makanya begitu ada mulai gerimis-gerimis, mulai kilat-kilat, dia celengak-celinguk. Ngapain tuh? Ngiuhan. Apa ngiuhan? Bahasa Korea itu, ngiuhan. Nah, dia begitu hujan, tiba-tiba lari, dia terbirit-birit. Pas di depannya ada pematang sawah yang putus sekitar 2 meter misal. Itu dia jarak sekian meter udah rem kayak Donald Bebek. Nah, lalu dia sidang akalnya. Waduh, bahaya nih kalau gua lari terus nih, bisa kecebur gua, tenggelam, mati gue. Akalnya sidang, gimana caranya fisik gua selamat? Aku harus loncat. Tapi gimana supaya bisa loncatnya dasar? Aku harus mundur dulu. Mundur, keteyep. Lemot mundur mah. Buat apa dia mundur? Buat ancang-ancang loncat. Lalu kata akalnya, akal ini kan komando, dia mempengaruhi. Yang laksanain nafsunya, cepetan, loncat, ini hujan makin besar. Terus kata nafsunya, lah nggak nepsong, basah-basah lah. Tuh, nafsu kalau nggak mau ngelakonin, fisik celaka. Walaupun ada komando dari akal, tapi kalau akal sama nafsu kerjasama untuk menyelamatkan fisik, mundur, siap. Oh, perintah dari akal dilaksanakan oleh nafsu, siap, mundur, 1, 2, 3, 1, 2, 3, loncat, buang, loncat dia. Siapa yang ngelakonin? Nafsunya. Yang melaksanakan nafsunya, yang memerintah akalnya. Untuk apa? Keselamatan fisik. Jadi dia sama-sama punya koneksi ke fisik. Cuman yang satu bagian mengurus, merawat, melaksanakan, yang satu bagian mempengaruhi, memerintah. Ini akal. Itu fisik. Pak Puji misal kerja ya kan, kehujanan, ini udah mulai musim hujan ya, hujanan, malah baru nikah lagi ya. udah kebayang aja, padahal masih udah ngumpet, masih di absen aja ini nama. Nah, udah kebayang aja tuh, pokoknya saya mau langsung pulang rumah, mau bersih-bersih, mau honeymoon sama istri lah, pokoknya mah malam Jumat lagi. Kalau malam Jumat sunnah kan ya? Malam Jumat sunnah, malam Senin sunnah, selain Jumat Senin wajib. Gempor sih ya. Nah, begitu nyampe rumah udah kelelahan, udah kegerimisan, udah kedinginan.
biar gagah nih energi, mau makan dulu lah. Begitu buka tutup meja makan, nggak ada apa-apa. Makan dulu, nggak nefsong. Tuh, akal mengkomando, nyuruh fisik siapin energi. Begitu ngelihat hidangan, nggak nefsong, nggak jadi tuh, nggak jadi pelaksana nih nafsu. Udah gagah, begitu masuk ke kamar mau honeymoon, tiba-tiba kamar bau apek, bau tikus. Aduh, jadi nggak? Kenapa ngajarin? Nggak nefsong. Nafsu. Tuh, udah ada komando akal, tapi nafsu nggak berdaya. Tuh, akal bagian komando, bagian merintah, bagian mempengaruhi fisik, nafsu bagian pengurusan pelaksanaan. Aduh, saya malas mandi lah. Tuh, padahal akal nyuruhnya mandi, tapi nafsu malas, nggak jadi tuh. Kan ngurus fisik nafsu, yang merintah akal. Nah, inilah makhluk Allah. Allah jangankan fisik, bahan dan bentuk pun nggak butuh, termasuk Allah nggak butuh nafsu, nggak butuh akal. Allah, kita punya keinginan, Allah punya kehendak, benar? Salah satu sifat Allah iradah. Allah berkehendak. Allah ketika melaksanakan iradah dan kudratnya, kehendaknya, setiap kehendak, Allah nggak butuh nafsu, nggak butuh akal. Akal dan nafsu hanya Allah ciptakan buat makhluk, sebagian makhluknya. Jadi Allah jangan dibayangin mikir gitu, kumaha carana ya supaya Pak Puji jadi orang triliuner. Nggak perlu mikir. Allah nggak perlu mikir. Ngejatahna miskin, mau miskin wae. Nih. Dalam bayangan kita nih manusia nih, Allah menciptakan seekor nyamuk, seekor lalat, dengan menciptakan 7 lapis langit dan bumi, menciptakan surga neraka. Rumit mana? Allah menciptakan seekor nyamuk lalat, bandingkan dengan menciptakan 7 lapis bumi, 7 lapis langit, surga neraka. Rumit mana? Rumit mana? Mudah mana? Bayangan akal kita. Mudah nyamuk. Mudah nyamuk. Itu kalau kita memahami kemampuan Tuhan seperti itu, musyrik. Makanya makin mendalami tauhid makin musyrik. Ada loh yang ngomong kayak begini, ngaji tauhid jangan dalam-dalam, nanti musyrik. Ada. Anehnya orangnya nggak pernah ikut ngaji. Harusnya dibalik. Memang betul, tetapi makin tahu kemusyrikan yang berkarat di hati kita, benar? Sehingga kita bersihin, jadilah muwahhid. Yang tadinya musyrik bidzat, sifat, bil af'al, akhirnya jadi muwahhid, jadi orang yang bertauhid, bersih, hanya menuhankan Allah. Dan Allah yang asli, bukan Allah hasil imajinasi dia. Begitu. Bukan jangan dalam-dalam ngaji tauhid nanti musyrik. Silakan ngaji tauhid. Dalam dan tidak itu kan relatif, betul? Relatif. Seperti apa yang dalam? Nih, 100 meter kedalaman tanah, dalam apa belum? Kita gali sumur bor 100 meter, dalam apa enggak? Ayo, dalam apa enggak? Hah? Tergantung. Cetek 100 meter dibanding 1000 meter. Benar? Iya, kita kan udah ngaji kemarin bab idhofah kan? Tergantung. Ini ngaji tauhid diperdalam apa tidak nih? Tergantung. Batas kedalaman seperti apa? Gitu. Makanya jangan coba-coba tasdik sebelum tasawur dalam ilmu mantik. Jangan coba-coba menghukumi sesuatu sebelum kita kenal. Jangan coba-coba memutuskan A, B, C, D sebelum ada analisa, betul? Jangan coba-coba, wah ini penyakit paru-paru, diperiksa aja belum?
Zolim nanti. Wah ini halal, wah ini haram. Cek dulu, halal apa haram, periksa dulu gitu. Dalam ilmu mantik kan begitu. Nggak boleh tasdik sebelum tasawur. Waqaddim. Bagaimana tuh bahasa ininya, keterangan ilmu mantiknya? Waqaddimil awwala 'indal wad'i li'annahu muqaddamun bitab'i. Dulukan diagnosa, dulukan analisa, dulukan penelitian, dulukan pemeriksaan, baru keputusannya apa. Gitu. Haram hukumnya menghukumi sesuatu tanpa penelitian terlebih dahulu. Ikuti dulu ngaji tauhid. Bener enggak nih? Bahaya enggak nih? Sesat apa enggak ini? Ini bukan musyrik, menghilangkan kemusyrikan. Ya itulah namanya di dunia begitu. Jadi sehebat apapun, sesakti apapun, muncak Sunda mah apa itu? Napak sancang di ruhur langit itu, bisa jalan di atas air, bisa terbang, bisa pokoknya sakti mandraguna tetap. Dan dia ngaku Tuhan, tetap kok ada fisiknya, kok ada nafsu dan akal, berarti bukan Tuhan. Fir'aun ngaku Tuhan, mati, berfisik, benar? Berbahan, berbentuk, berfisik, bernafsu, berakal, bernyawa, beraga. Masa Tuhan? Makanya ditantang oleh Allah. Mana yang ngaku Tuhan? Kalau ngaku Tuhan, lo coba bikin bumi dan langit, bisa enggak? Jadi sebagian makhluk Allah kasih nafsu dan akal. Termasuk binatang, ada akalnya binatang. Siapa yang kalau baris salaman sama teman-temannya? Siapa? Binatang. Kalau baris dia salaman tiap ketemu temannya. Siapa itu? Semut. Kalau dia punya makanan agak gede, gotong royong nggak? Gotong royong tuh. Woi kumpul, berat nih, akalnya tuh, sidang dia. Cuman akal ada dua macam nih. Akal ada ini rada rumit sedikit nih, butuh fokus nih, ya. Tapi jangan terlalu fokus, nanti manggut-manggut habis. Akal ada berapa? Dua. Satu akal tabi'i, dua akal gorizi. Satu tabi'i, dua gorizi. Kebangetan nggak hafal barusan. Satu tabi'i, dua gorizi. Apa akal tabi'i? Nanti saya akan tanya nih siapa yang paling fokus. Akal tabi'i itu akal tabi'i itu watak, ya. Akal yang hanya sekedar dia punya hubungan dengan fisik, cuman mempengaruhi dan merentah. Ini tabi'i ini. Cuman akal ini nggak bisa dipakai mengenal Tuhan, nggak bisa dipakai mengenal benar dan salah, nggak bisa dipakai mengenal hukum syariah, haram, halal, wajib, sunnah, mubah, makruh, nggak bisa. Nggak bisa dipakai mengenal benar salah, hak dan batil, pasif dan sahih, nggak bisa. Nggak bisa dipakai mengenal kebenaran dan salah, nggak bisa dipakai mengenal Tuhan. Tapi dia hanya punya koneksi terhadap fisiknya untuk menyelamatkan aja. Gitu. Nah, akal ini dikasih oleh Allah kepada seluruh jenis binatang. Ya, binatang. Termasuk orang gila. Maaf. Orang gila masih berakal, cuman akal tabi'i. Makanya orang gila disebutnya hilang apa? Hilang akal, bukan akal tabi'i yang hilang. Akal apa tadi? Gorizi. Apa itu akal gorizi? Nanti sebentar.
Jadi akal tabii itu akal yang hanya berfungsi sekedar mempengaruhi dan memerintah terhadap fisik, tidak bisa mengenal Tuhan dan mengenal benar dan salah. Contoh, kucing dia kalau lapar nyari makanan nggak? Nyari. Padahal itu buat orang penghuni rumah, tapi dia makan aja. Dosa nggak tuh kucing? Dimaling aja, dicolong, dosa nggak? Dosa nggak? Dosa nggak tuh maling kucing? Pas sedang maling, bawa ke kolong meja, waduh, maling ngahuak-huak, lapar. Ayah Pak Puji, kurang ajar, jatah gue, malah sapu, wah sapu, siap. Kucing ngelirik, hah, bos? Dia taki-taki, apa taki-taki? Persiapan, udah mulai digigit, begitu Pak Puji, langsung loncat. Kenapa dia loncat? Akalnya main. Ini gua kalau diam aja bisa mampus nih. Bos pelit, bos. Gua mau dipukul. Nggak ngaji tauhid nih bos nih. Harusnya bos tuh kembali ke Allah, bahwa yang sudah dimakan sama saya itu rezeki saya, bukan rezeki bos. Sekalipun udah di mulut kita, tiba-tiba kesenggol sama sebelah, pluk kue jatuh, diambil sama kucing. Berarti rezeki beliau apa rezeki kucing? Meong, rezeki kucing. Ulah marah Pak Puji. Nggak rezeki Pak Puji. Walaupun udah di sini di mulut dikunyah, tiba-tiba gigi lidah kegigit, keluar tuh, Allah sakit banget. Bukan rezeki kita. Rezeki kita mah cuma 3 kata Nabi kan, yang sudah kemakan lalu jadi kotoran, yang sudah dipakai digunakan lalu jadi usang busuk, yang ketiga yang sudah diinfakkan di jalan Allah, dan yang kekal ini yang ketiga, gitu, yang sudah diwakafkan ke masjid, pesantren dan seterusnya. Itu yang bakal kekal. Yang di tabungan belum tentu rezeki kita. Benar? Gitu. Ada bos, dia punya kedai durian berapa banyak, tapi dia penyakit asam uratnya parah, kolesterolnya parah, bisa nggak makan durian? Gratis benar punya dia. Berarti dia rezeki duriannya sudah di stop oleh Allah. Gitu. Tinggal rezeki sabar diperbanyak. Masya Allah. Jadi kucing lapar nyari makanan, tapi nggak tahu ini makanan halal apa haram, betul? Karena dia hanya berpikir gimana caranya saya supaya bertahan hidup. Lapar nyari makanan, sama kayak orang hilang akal, crazy man. Dia jalan telanjang, tapi giliran ada giliran di jalan raya, dia di tengah apa di pinggir? Di pinggir. Karena tobi'inya, insting kalau bahasa psikologinya, instingnya berpikir saya kalau di tengah ketabrak ini. Lalu ketika dia lapar nyari makan nggak? Nyari di tempat sampah, ada roti dimakan. Kenapa dimakan di tempat sampah? Padahal mungkin banyak bakteri, banyak kuman. Kenapa dia makan? Hah? Karena dia nggak bisa berpikir ini bahaya nggak nih makanan nih? Bahaya apa manfaat, halal apa haram, nggak bisa. Yang penting gua lapar, yang penting gua kenyang, beres. Atau dia masuk ke warteg makan habok-habok, atau ke Alfa masuk, ambil ya ini pergi, dosa nggak? Dosa nggak? Dosa nggak? Hah? Makan di warung ambil sendiri, lalu di warung ngambil ini, warung di supermarket ngambil, lalu pulang, dosa nggak nih orang? Taruhlah namanya Pak Puji inilah misal ini. Dosa nggak nih Pak Puji ini? Enggak. Dosa nggak? Enggak. Jadi untung nggak tuh dia?
Untung nggak? Cuma nanti yang wajib bertanggung jawab walinya, orang tuanya, walinya yang ngurusnya, bayar ke warung. Dosa kalau nggak bertanggung jawab, walinya, pengurusnya, gitu loh. Sama dengan anak kecil yang belum akil balig, namanya kan. Akil balig itu orang berakal dan balig. Kalau dalam fikih disebutkan batas tercepat akil balig itu adalah 9 tahun. Bagi laki-laki ditandai dengan ihtilam, mimpi basah. Bagi perempuan ditandai dengan menstruasi. Paling cepat 9 tahun. Kalau sebelum 9 tahun tiba-tiba perempuan keluar darah, itu bukan haid, belum balik. Akil balik ini. Kalau misal akil baliknya bisa 9 tahun, 10, 11, 12, 13, paling lambat 15 tahun. Walaupun belum ihtilam atau haid, kalau udah 15 tahun dihukumi akil balik. Berarti seluruh hukum syariah berlaku sama dia. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sudah berlaku. Dosa dan pahala sudah berlaku. Pulsa dosa, pulsa pahala. Tapi sebelum 9 tahun, ini belum akil balik namanya. Tapi dia sudah berakal, cuman akalnya bukan gorizi, tobi'i. Jangankan baru udah 8 tahun, baru keluar, wah nangis aja, lapar nih, kasih nenek, diam dia, bener? Kasih nyusu diam, kasih minum diam, kasih makan diam, wah. Kasih nyusu nggak mau, kasih makan nggak mau, tapi main wah melulu. Oh ternyata penuh pempesnya. Nah, dia ngasih sinyal, ibunya dikasih paham oleh Allah. Jadi ada insting, sehingga pakar tentang pakar anak ya, itu saya pernah dengar dari Menteri Kesehatan ya, di era presiden siapa itu ya, lupa. Seorang bayi begitu brol lahir itu dianjurin banget tengkurap di atas perut ibundanya, ditengkurepin. Supaya apa? Supaya dia ngisep payudara ibunya. Dari mana dia tahu? Bagaimana mungkin dia tahu? Toh baru keluar, kan? Gimana caranya? Kan nggak pernah ada kursus ngisep puting payudara untuk para bayi, nggak pernah dengar tuh, bener? Apa mungkin itu bayi langsung bisa ngisep puting payudara ibunya? Diajarin ku Pak Puji maksudnya. Nah, itu dia ada insting. Allah ciptakan insting. Sebetulnya hakikatnya bikudratillah, biiradatillah. Syariatnya ada insting ya. Kenapa? Waktu dia di dalam perut ibu itu ada plasenta kan, sebagai alat suplai bahan makanan selama sampai 9 bulan ya. Nah, begitu brol udah mulai plasentanya diputus, lalu lewat mulut diganti. Nah, itu instingnya akan berpikir begini, kata pakar nih, pakar perbayian. Begitu dia tengkurap di perut ibundanya setelah melahirkan, maka instingnya akan mencium kok ada harum asik gitu loh, kayak sama ketika saya di dalam perut tadi gitu loh. Kemana? Akhirnya oh ini dia nih gitu. Kalau Pak Puji nggak perlu begitu, nggak perlu. Gue langsung gol wae geus pokona. Nah itu maaf ya, habis kalau nggak begini Pak Puji tidur Pak. Makin ngumpet makin saya tembak pokoknya. Nah itu dia, si bayi itu akan nyamperin puting payudara ibundanya berdasarkan insting ketika dia di dalam perut. Nah, ketika si bayi ditengkurapin seperti itu, kata pakar, itu akan menyelamatkan bayi 22% kalau nggak salah. Akan menyelamatkan kesehatan bayi, akan mengurangi angka kematian bayi, tingkat keselamatannya 22% kalau tidak salah.
Wah, ini semua kebesaran Allah, betul? Hakikatnya anugerah Allah semua. Insting pun Allah ciptakan seperti itu. Nah, anak di bawah umur sebelum akil balik, dia ngopenin motor tetangga, lalu dia gini-giniin kuda-kudaan, akhirnya jatuh, akhirnya sennya rusak, motornya hancur jadi debu. Dosa nggak nih anak? Dosa nggak? Enggak, wong akalnya belum main, belum tahu halal haram, belum tahu dosa dan pahala, belum bisa membedakan yang benar yang salah, nggak dosa. Wajib ganti nggak nih anak? Enggak. Cuman bapaknya Pak Puji harus tanggung jawab. Dosa kalau nggak ganti. Jadi Pak Puji nggak boleh begini. Pak, nggak boleh minta ganti. Ini anak belum berakal. Saya udah ngaji semalam. Ini lepas dari halal haram. Ini nggak ada dosa dan pahala. Jangan ditanggung jawab. Iya betul. Tapi ini anak siapa Pak? Tanggung jawab loh gitu. Gitu. Dia ngambil barang di warung tetangga, nggak dosa tanpa izin, tapi orang tuanya wajib bayarin. Tidak berlaku hukum syariah bagi yang belum berakal gorizi. Binatang begitu, sama orang ngigo. Orang ngigo, misal Pak Puji tidur lelap banget, saking lelapnya, pas jam 2 bangun ngigo. Terus kebetulan tetangganya punya kandang ayam. Ayamnya bagus-bagus, diambil 5 ekor, dipotong, dibakar, makan sendiri, habis tidur lagi. Kata tetangganya, ini kemana ayam saya? Cari-cari, wah ini di depan rumah Pak Puji ini. Pak Puji, ayam saya. Siapa bilang mau tidur semalaman? Kok ini di depan kamu? Ini bulunya juga bulu ayam saya ini, 5-5-nya nih. Enggak, saya nggak tahu. Nggak bisa. Dia nggak sadar, ngigo. Ini nggak ada hukum, nggak sadar. Ngigo sampai 5 ekor kebangetan. Tahun 90-an lagi ya, tahun 90. Saya punya tetangga. Almarhum Abdul Khair namanya, Masya Allah. Abdul Khair ini punya saudara di Balaraja. Silaturahmi ke saudaranya di Balaraja. Sedang tidur digorok meninggal. Akhirnya masuk ke ranah hukum, masuk ke jejak kasus Indosiar. Ada dulu ada acara jejak kasus ya, Indosiar tentang kriminal ya. Tuh, itu ternyata digorok sama kakak iparnya, meninggal. Saya kenal Abdul Khair, kakak iparnya saya kenal. Lagi tidur digorok, bawa ke polisi. Begitu diinterogasi, ternyata kakak iparnya ini punya penyakit epilepsi. Sedang kumat epilepsi, hilang akal, ngambil golok digorok. Jadi nggak disidang, jadi nggak dipenjara, nggak bakal. Pernah ingat nggak seorang ibu, maaf ini ya kisah tahun 90-an lagi, di Bandung ada seorang ibu ngebunuh anaknya tiga-tiganya, yang masih TK kalau nggak salah, terus usia SD SMP kalau nggak salah ya. Pernah dengar? Masih ingat? 3 yang direndam di bak air yang kecil, meninggal 3-3. Nauzubillah min dzalik. Sebelum dibawa ke polisi, dibawa ke psikiater. Ternyata ini akalnya terganggu, jadi nggak dibawa ke pengadilan. Gangguan psikis, jadi nggak dihukum. Halo? Jadi nggak bakal, atau buang-buang waktu. Nanti kalau nyidang orang kayak gitu gangguan psikis, berarti orang abnormal. Itu kira-kira hakim jaksanya normal apa enggak? Atau buang waktu. Agama aja, di akhirat aja nggak akan ada sanksi orang yang kayak begitu, nggak mukallaf, nggak ada akal gorizi. Di dunia atau Allah aja nggak akan menghukum.
apalagi dunia, hukum dunia, bener? Pernah nggak denger di Medan, ini 90-an lagi, di Medan ada anak kecil namanya Rajib apa siapa? Maling sepatu aparat sebelah. Dipermasalahkan karena aparat yang dicurinya ya, oknum aparat tuh, akhirnya disidang, masuk ke ranah hukum. Coba siapa namanya, ini lupa saya, ini anak kecilnya Rajib kalau nggak salah, siapa gitu, lupa lah. Biasanya ingat saya, kok ngaji di sini suka banyak lupa ya, apa karena terlalu banyak orang yang berdosa gitu? Apa saya yang banyak dosa? Nah, itu begitu disidang, masuk dilaporin ke polisi, seluruh pakar hukum di Indonesia, seluruh yang ngerti hukum protes. Masa anak kecil mau disidang? Masa anak kecil mau dihukum? Nah, ini di dunia aja reaksi, apalagi di akhirat. Kenapa? Belum berakal, belum akil balik gitu loh. Kita belum ngelihat ini hanya hal sepele, sebelah sepatu gitu. Karena ini merasa kuat gitulah aparat, oknum aparat. Jadi di dunia aja nggak akan masuk ke ranah hukum, apalagi di akhirat. Belum berakal, belum berakar gorizi namanya. Kucing merkosa, kucing jantan merkosa kucing betina 100 ekor sehari. Dosa nggak? Dosa nggak? Tadi orang yang hilang akal, siang makan, malam makan pada Ramadan, dosa nggak? Dosa nggak? Enggak. Jadi enak nggak? Makanya kalau nggak mau dosa, Ramadan nggak mau puasa, nggak mau dosa, jadilah orang. Itu suka ada nggak Ramadan warung buka pakai hordeng, lalu di bawahnya kakinya pada bergantungan. Nah berarti itu warung khusus untuk orang. Ini bukan saya loh yang ngomong. Berarti bos warungnya berarti orang. Harusnya kan dikasih merek, ini warung khusus untuk orang yang hilang akal gitu. Aduh, Masya Allah. Itu akal toba, insting. Binatang, orang gila, orang yang tidur, itu hanya insting dia yang ada. Makanya orang ngigo nggak ada istilah hukum. Orang ngigo mengeluarkan kata-kata bakal murtad, nggak bisa, nggak berakibat murtad. Benar? Nah, yang terakhir akal gorizi. Apa itu akal gorizi? Akal gorizi itu nurun ruhaniyun fi qalbin tudraku bihil ulumud daruriyah wan nazariyah. Ini waktunya udah habis ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ini rada panjang soalnya bahasannya nih. Tuh. Terus apa sudah? Yang terus jawabannya, yang terus cuma satu orang, yang lain no comment. Ini saya harus belajar cerdas ini. Akal gorizi apa? Tadi saya mulai ngaji jam berapa? Tang 9, berarti ada waktu 5 menit lagi ya. Saya biasanya 1 jam ngaji. Akal gorizi itu nurun ruhaniyun fi qalbin tudraku bihil ulumud daruriyah wan nadariyah. Cahaya ruhaniun yang abstrak. Ini cahaya yang konkret nih ya, kelihatan. Akal itu cahaya tapi abstrak. Tudraku fi qalbin, yang Allah ciptakan di dalam hati, dihujamkan di dalam hati manusia. Cahaya abstrak yang Allah ciptakan di dalam hati. Tudraku bihil ulumun daruriyah wan nadariyah, yang dengan cahaya itu bisa memahami berbagai macam ilmu yang mudah maupun yang sulit. Yang mudah itu tidak butuh ta'rif dalil, yang sulit sebaliknya, butuh definisi dan dalil-dalil. Jadi dengan cahaya ini kita bisa paham nih sekarang nih,
saya jadi jalan menyampaikan ilmu ini, masuk ke sini, namanya stimulus nih, direspon oleh hati, akal, dan otak. Nah, jadi cahaya yang abstrak yang Allah ciptakan di dalam hati, dengan cahaya itu bisa paham berbagai macam pengetahuan. Baik yang mudah maupun yang sulit, tergantung tingkat persentase IQ yang Allah kasih. Nah, di akal ini di apa? Cahaya yang abstrak yang Allah hujamkan di mana? Di hati. Apa itu hati? Hah? Coba hati. Coba bikin rangkaian kata dari hati. Hati-hati. Apalagi? Sakit hati. Nah, ini paling pengalaman nih, sering sakit hati nih. Apalagi? Hah? Hati gembira, hati senang, apalagi? Curahan hati. Apalagi? Hati-hati, apalagi? Buah hati, apalagi? Jantung hati, belahan jiwa. Nah, ini kan penyakit hati ada macam-macam nih. Ada penyakit hati yang konkret, ada yang abstrak. Yang konkret apa? Hah? Liver, hepatitis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Hah? Ini penyakit hati konkret. Penyakit hati yang abstrak, dengki, ria, sombong. Nah ini. Nah, yang mau kita pelajari yang konkret. Allah ciptakan cahaya di dalam hati yang dengan cahaya itu bisa memahami berbagai ilmu dari mudah sampai tersulit. Jadi ada di dalam hati. Apa itu hati? Hati itu apa? Jismun lahmiyun jauhariyun sanubariyu syakli maudun baina adhamil zuhri wal jambain mu'allaqun bil arukin alabiyah agladuhu bil fawqa wa adaquhu li asfala. Hati itu jisim. Apa jisim? Fisik, ada bahan dan bentuk. Pernah lihat hati? Hati apa? Kambing, kerbau ya, ayam. Nah, ini sama hati manusia. Jauh jilismun lahmiyun jauhariyun sonubarius sakli. Fisik yang terbentuk, yang terbuat dari daging, yang bentuknya kayak daun sonubari. Orang Indonesia bilang sanubari. Daun sanubari itu kayak daun sirih, tahu? Makanya yang suka mabok cinta ngegambar daun sirih, lalu ditembus sama panah. Pengalaman. Emang kayak gitu ya, menusuk hatiku. Sonubarius sakli bentuknya kayak daun sonubari, maudu'un baina idhamid dhuhri wal jambain. Letaknya nih hati tuh di antara tulang belakang dan dua belikat gitu. Letaknya itu. Di antara tulang punggung, maaf ya, dan dua belikat, digantung mu'allakun bil uruqil alawiyah, digantung pakai urat, digantung pakai urat yang atas loh. Lalu agladuhu li fawqa wa adaquhu li asfala, bagian tebal dagingnya di atas, bagian tipisnya di bawah. Bener ya? Hati atasnya tebal kan, ke bawah makin tipis. Nah ini hati secara fisik. Nah di dalam hati itulah Allah ciptakan cahaya, yang dengan cahaya itu bisa mengenal berbagai macam ilmu, bisa memahami ilmu. Nah kerjasama nih, kerjasama hati, akal, dan otak akan menghasilkan faham. Waktu kecil pernah lihat layar tancap? Ada apa? Perangkat layar tancap apa? Apa? Layar, apalagi? Kamera, apalagi? Sinar. Kamera, sinar, layar tancap. Nah ini hati, akal, dan otak, kayak kata guru saya seperti itu. Kerjasama hati, akal, dan otak seperti halnya tiga perangkat ini. Kamera mengeluarkan sinar, lalu ada gambar di sana di layar ya.
Sama nih kita nih, misal saya jelasin, anak-anak, sujud itu gini. Sujud itu kamu tempelin kening di bawah, di lantai, lalu tempelin dua telapak, dua lutut, lalu jari-jari kakinya ditekuk, jadi nungging. Oh, nungging ya Pak Guru? Iya, itu sujud kayak begitu. Oh iya, saya paham. Paham itu artinya irtisyamus syafil akli, kebayang di sini. Kalau pusing yang ditepak-tepak apa? Pusing ya. Oh, nggak mungkin pusing, nggak mungkin bokongnya. Paham? Oh ya paham. Nah itu ada stimulus, ada ilmu. Nah, lalu direspon lewat telinga, lewat mata, lalu ada saraf. Ini Allah yang ngatur semua, masuk ke hati. Nah, dari hati ada sinar. Inilah namanya akal, masuk ke otak. Oh iya, diolah oleh hati. Oh iya, oh begini, oh paham. Nah, ketika paham itu namanya irtisamus syafil akli, kebayang sesuatu di dalam. Ini otak, ini dimag bahasa Arabnya. Dimag, ini layar. Kita paham Allah itu tidak butuh bahan, tidak butuh bentuk, tidak butuh fisik, tidak butuh nafsu, tidak butuh akal. Paham. Ini Allah semua yang ngasih, yang ngatur. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepahaman ini kalau masuk otak ini terbagi 3. Ini saya harus tuntaskan malam ini. Sanggup sampai jam 3? Saya nggak sanggup. Nah, otak ada 3. Ada 3 ring. Ring pertama jawful awal. Ada jawful sani, ada jawful salis. Ada ring pertama, ring kedua, ring ketiga. Kalau jawab awal, ring pertama namanya kuwatul hafidhah, daya tangkap. Ketika diulang-ulang, paham, ambles ke ring kedua, jawab sani, namanya yang pertama kuwatul mudrikah, daya tangkap. Lalu dihafal, rumus tuh dihafal, masuk ambles lagi ke ring kedua, namanya kuwatul hafidhah, daya hafal. Terus dimurajaah, diulang-ulang, belajar, masuk lagi ke ring ketiga, jawab salis, namanya kuwatul aqilah. Ini udah melekat ini. Nah, kayak kita hafal surat Al-Ikhlas atau Fatihah, itu udah nggak perlu mikir lagi ya. Sedang tidur jam 2, bang. Baca qul huwallahu ahad Allahu samad mikir dulu enggak? Namanya udah malakah bahasa Arabnya. Orang kita bilang apa? Melekat. Ini udah masuk ke kuwatul aqilah, masuk ambles. Kita sering baca Yasin, ulang, melekat. Udah, nggak usah mikir lagi. Tapi Yasin dulu hafal, lalu kerja di luar negeri, 15 tahun nggak pernah dibaca. Lama lupa ingat, benar? Lupa ingat. Nah ini udah keluar lagi dari ring kuwatul aqilah, mundur dia ke ring kedua. Lama. Nih kalau lupa ingat gini, dikasih tahu awalnya, ntar nyambung lagi, dengar awalnya, nyambung lagi itu ayat-ayat surat Yasin gitu. Terus sampai sekian puluh tahun gak pernah diulang, kayak harus ngulang dari awal. Untuk hafal harus kayak menghafal dari awal. Ini udah lepas dari kuwatul mudrikah namanya. Udah keluar dari jawab sani, jadi jawab awal. Dia ngamuk, dia nggak pernah dipelihara. Dia keluar lagi hafalannya. Tuh. Makanya orang yang hafal Quran itu kalau dia sampai hilang, plus keluar dari kuwatul mudrikah, ini namanya dosa lisan. Tapi kalau masih ada dikit-dikit dikasih tahu ayat awalnya itu bisa lagi, kasih tahu diingetin bisa lagi, ini namanya lupa ingat, belum dosa.
Hanya hati-hati yang hafal Quran. Untung saya nggak hafal katanya. Wah ini nggak bener ini. Sok laju wae kadinya dalil akur jeung nafsu tah bela diri itu. Nah, sehingga dalam istilah fikih, dalam istilah bahasa Arab ada sujud sahwi ya. Yang sering dengar sujud sahwi apa sujud nisyan? Sahwi. Sahwi itu lupa, nisyan juga lupa. Sahwi itu zawalu surah anil mudrikah an ma'abaqaiha fil hafiz. Kalau bahasa kita mah lupa-lupa ingat. Ini tadi saya 4 rakaat apa 3 ya? 4 apa 3 ya? 4 apa 3? Dalam ilmu fikih harus ngambil keputusan apa? 4 apa 3? Pak Puji ya tanya. Emang sok nyeleneh wae Pak Puji. Ini saya ini rakaat 4 apa 3? 4 apa 3? Ilmu fikih 3. Lebih baik lebih daripada kurang. Saya tadi tahiyat awal apa kagak ya? Tahiyat awal apa kagak ya? Apa yang diambil keputusan? Tahiyat awal apa belum ya? Apa yang keputusan? Belum, karena asalnya belum. Tapi sunnah sujud sahwi. Itu lupa-lupa ingat namanya, sunnah sujud sahwi. Nisyan masuk lupa blas. Sama sekali itu nisyan. Zawaluhu anhuma ma'an payahtaju fi husuli ila sababin jadid. Jadi kalau mau hafal, mau ingat, mau paham lagi harus belajar dari awal lagi. Blas. Ini nisyan. Oh, makanya manusia itu mahalul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa gitu. Nah, ada sujud sahwi lupa ingat. Nah, ini semua anugerah Allah, ini semua ciptaan Allah. Akal manusia dengan rupa-rupanya semacam tadi, ada kuatul mudrikah, ada kuatul hafidhah, ada kuatul akilah, ada jawab awal, jawab sani, jawab salis, dengan berbagai, ada akal gorizi. Tapi ini hanya untuk makhluk. Allah nggak butuh akal, Allah nggak butuh nafsu. Makanya nih sampai ada ayat Quran, ya innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguh Allah nggak malu ayyadriba mathalan ma ba'udah. Allah menciptakan seekor langit, seekor nyamuk, itu Allah nggak malu. Bikin perumpamaan seekor nyamuk nggak malu, Allah nggak malu. Nyamuk kecil besar? Kecil. Itu nyamuk ada jantungnya nggak? Ada otaknya nggak? Ada akal tobiinya nggak? Ada ginjalnya nggak? Ada pencernaannya nggak? Itu segitu kecilnya nyamuk masih ada organ-organ tubuh dalam. Ini nggak bisa siapapun yang bikin. Sempatkah kita merenung? Jangankan bikin organ tubuh nyamuk kecil, ini lebih kecil lagi orang. Belum lagi virus, virus salmonella, virus HIV, virus COVID-19, virus amuba. Ini semua ciptaan Allah. Mereka nggak salah, virus itu hanya seorang makhluk bertasbih semua. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Cuman virus HIV Allah tugaskan menghukum orang-orang pezina. Benar? Virus salmonella Allah singgahkan di tubuh orang yang nggak ngatur-ngatur makanannya. Mulas we, murus we bolak-balik ke toilet tah gara-gara si Salman tak salmonella. Mereka virus nggak salah, hanya petugas dari Allah untuk menegur orang-orang yang dengan izin Allah dikasih virus itu. Orang-orang yang kena HIV ditegur oleh Allah lewat virus itu, suruh taubat nasuha. Benar? Jadi jangan kita jangan Allah mungkin mikirnya dahsyat kali ya, bikin jantungnya nyamuk, bikin pencernaannya, bikin paru-paru, bikin rongga pernapasan.
Mikir banget kan? Allah nggak butuh mikir. Logika kita, Allah lebih mudah bikin seekor lalat dibanding 7 lapis langit dan bumi, surga neraka. Mudah apa? Bagi Allah mah nggak ada istilah sulit, nggak ada istilah rumit, semuanya mudah dan sederhana. Ada. Jangan dibayangin Allah pusing, jangan dibayangin Allah mikir, nggak butuh mikir. Nggak butuh hati, akal, nggak butuh otak, nggak butuh telinga, mata, nggak butuh fisik psikis, nggak butuh nyawa, nggak butuh raga. Yakini Allah ada, namun apapun yang terbayang, Allah tidak seperti itu. Masya Allah, Allah yang ngatur nadi kita, Allah yang ngatur denyut jantung kita, Allah yang ngatur fungsi pankreas, paru-paru, usus 12 jari, usus besar, usus kecil, Allah yang melembutkan fesis kita, Allah yang Masya Allah. Kalau orang sudah makrifat ke Allah, udah nggak ada waktu buat mikirin keburukan orang. Benar? Sibuknya syukur. Nih, kalau saya lagi tadi ngomong-ngomong lucu-lucu, kenapa pada ketawa? Hah? Kalau lagi serius, kenapa pada fokus? Kenapa? Kok ketika ada lucu kok ketawa? Siapa yang memberikan faham kok jadi ketawa? Allah. Gitu loh. Allah. Kita mah apa? La haula wala quwwata illa alhamdulillah. Gitu. Allah tidak butuh bahan bentuk fisik, Allah tidak butuh nafsu maupun akal. Itu hanya untuk makhluk. Yakini Allah ada, namun apapun yang terbayang, Allah tidak seperti itu. Ada pertanyaan? Cukup? Bagi Allah mengetahui pada gulitanya malam dengan mengetahui di siang hari, gampang mana? Ayo. Mengetahui makhluk dalam gelap gulitanya malam dengan mengetahui dalam siang bolong, lebih mudah mana? Lebih mudah siang. Nah, ini musyrik nih kayak begini nih. Musyrik dewe pokoknya nama guys. Bagi Allah mah semua mudah, semua jelas. Makhluk yang di langit, yang di bawah 7 lapis bumi, Allah tahu semua. Bagi Allah nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada gelap, nggak ada terang, semuanya jelas. Dan Allah nggak butuh mata, nggak butuh telinga. Kita sudah bahas. Matahari juga Allah yang bikin. Kata Allah mati matahari, benar. Kata Allah padam. Nah, itu saya jadi ingat waktu Nabi Sayyidina Ali ketika mau sholat subuh kan, karena hormat kepada orang tua akhirnya dilambatin kan, lalu Allah perintah malaikat Jibril untuk pegang Nabi sedang ruku kan, biar panjangan rukunya supaya Sayyidina Ali kebagian rokaat dalam masbuknya kan. Lalu Allah perintahkan Mikail pegang matahari biar nggak jalan dulu, biar waktu subuh tetap utuh, nggak cepat habis. Tuh, kalau Allah mau nggak ada yang susah. Ya, apa puji, sholat subuh kesiangan, cepetin tuh matahari habak. Nanti jam 10 teh gitu. Mikail siap. Kamana ya makhlukna? Inilah hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah kasih kepahaman kita, mudah-mudahan syahadat kita, kesaksian tentang Allah memang Allah yang sejati, bukan Allah hasil imajinasi, bukan hasil hayalan, tetapi Allah yang tidak butuh bahan bentuk fisik, nafsu maupun akal. Insya Allah episode berikutnya kita akan memahami 9 sifat makhluk. Kalau zat makhluk yang 5 sudah, Allah tidak seperti itu. 9 sifat makhluk. Apa itu? Makhluk bisa ditanya berapa, Allah nggak boleh. Makhluk bisa ditanya di mana, Allah nggak boleh. Nanti kita bahas. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, Allah kasih hidayah taufik bisa ngaji lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
واعف عنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا لأولادنا ومشايخنا لإخواننا في الدين ولأصحابنا أحبابنا ونحبنا فيك ولمن أحسن إلينا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة بما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعما في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.